Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mari sama-sama buka Qur'annya, kita masuk ke tafsir surat An-Nisa ayat 47 dan 48. Di ayat sebelumnya kita tahu bahwa para ahli kitab mereka tidak mau mengikuti Rasulullah SAW. Mereka dengki. Dan terlebih dari itu, mereka juga pengen orang Muslim supaya ikut seperti mereka, supaya menjadi kafir. Kemudian mereka menyusahkan hati Rasulullah SAW dengan mengatakan kata-kata yang terdengar sama, tapi sebenarnya maknanya berbeda. Yang kemarin kita bahas tentang ra'ina. Nah, kita masuk ke ayat 47. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina utul kitaba. Wahai orang-orang yang telah diberikan Alkitab. Aminu bima nazzalna, berimanlah kalian dengan apa yang kami turunkan, yaitu Quran. Musaddiqan lima ma'akum, yang membenarkan kitab yang bersama kalian. Kitab ini bukan benda yang baru. Kalian akan menjumpai hal-hal yang kalian sangat familiar, kisah-kisahnya, ajaran-ajarannya, dan membenarkan apa yang bersama kalian. Min qabli, sebelum annat misa wujuha, kami mengubah muka-muka kalian, mengubah wajah-wajah kalian. Ini sudah masuk ke kalimat ancaman. Karena apa? Karena orang-orang yang diberi kitab ini, ahli-ahli kitab ini nakal, berulang kali diberi peringatan, mereka nggak mau dengar. Fanaruddaha ala atbariha. Kemudian wajah-wajah itu kami putarkan ke belakang. Jadi muka nih yang asalnya menghadap ke belakang diputar ke belakang. Muka wajah ini yang asalnya menghadap ke depan diputar ke belakang. Tidak ada yang tidak mungkin buat Allah. Kenapa Allah mengancam dengan mengubah wajah kemudian memutarkannya ke belakang? Karena para ahli kitab mereka merubah-rubah apa yang Allah sampaikan kepada mereka, kemudian diputar balikan sehingga orang mendapatkan arti yang lain. Ketika para pendetanya, rahibnya melakukan demikian, otomatis para pengikutnya yang nggak punya ilmu apa-apa mengikuti. Itu yang mereka lakukan. Jadi balasan sesuai dengan apa yang mereka lakukan. Aunal anahum, atau kami kutuk mereka, kama la'anna ashabas sabt, sebagaimana kami melaknat orang-orang yang berbuat maksiat di hari Sabtu yang terkenal. Apa yang mereka buat maksiat? Ini adalah negeri yang dekat dengan pantai. Mereka dulunya meminta, kita pengen punya hari spesial untuk beribadah. Allah beli hari Sabtu. Nah, kemudian hari Sabtu Allah berikan ujian. Ketika hari Sabtu, ikan-ikan tuh datang kepada mereka. Mereka ini hidup di perkampungan nelayan. Di hari-hari lain susah mau cari ikan, tapi di hari Sabtu ikan nongol, datang dengan sendirinya. Berulang-ulang terjadi seperti demikian sehingga mereka pada akhirnya melakukan rencana yang
terdengar betul, tapi Allah bilang itu salah. Jadi mereka pasang kail di hari Jumat, kemudian di hari Sabtu kailnya itu bekerja untuk menangkap ikan. Nah, di hari Minggu atau Ahad mereka dapatkan ikannya. Padahal seharusnya mereka diminta untuk betul-betul fokus ibadah, tidak memikirkan dunia di hari Sabtu. Apa yang terjadi? Allah rubah mereka menjadi kera. Wa kana amrullahi maf'ula. Dan ketetapan Allah pasti berlaku. Kalian sudah melihat contohnya. Itu cerita yang famous, cerita yang terkenal, dan kalian tahu Allah bisa melakukan itu. Innallaha, sesungguhnya Allah, la yaghfiru, tidak mengampuni, ayyushraka bihi, bahwa dia dipersekutukan dengan yang lain. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan Allah, dia mengampuni kesalahan-kesalahan selain yang itu kepada siapa-siapa yang Allah kehendaki. Wa man yusyrik billahi, dan barang siapa yang mempersekutukan Allah, faqad iftara itsman 'azima, maka sungguh dia sudah berbuat dosa yang besar. Saya ulang ayat 48. Jadi Allah tidak mengampuni dosa-dosa kesyirikan, tapi Allah mengampuni semua dosa selain itu. Saya selalu bilang contohnya adalah, sekarang mana yang lebih baik? Orang baik, dermawan, akhlaknya mulia, kemudian ada apa-apa dia selalu membantu orang, tetapi dia kafir, dibandingkan dengan supaya ekstrim, orang jahat, mulutnya tajam, suka mukul orang, kemudian dia dibenci oleh semua masyarakat, tapi dia punya iman di hatinya. Kalau orang yang mengandalkan hati, tentu dia pilih yang pertama. Oh, ini orang baik, dermawan, dia punya akhlak yang mulia, tapi sayangnya cuman dia kafir. Nah, orang kedua ini hancurlah, kita nggak mau berteman dengan dia. Dia tuh sampah masyarakat, tapi dia beriman. Itulah perbedaan ilmu hati dengan ilmu agama. Kita harus mengkalibrasikan hati ini dengan agama, dengan mengatakan orang yang kedua itu lebih baik di mata Allah. Orang kedua ini yang punya kesempatan untuk diampuni oleh Allah dosa-dosanya sebesar apapun, dan pada akhirnya dia akan masuk surga sekiranya keimanan dia tuh betul. Tentu kita pengen yang lebih baik daripada itu kan. Ini hanya sekedar cerita yang ekstrim yang saya ingin menyadarkan bahwa ilmu hati tidak sama dengan ilmu agama. Itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.